Shalom, Bapak Ibu. Apa bedanya jiwa dan roh? Apa bedanya jiwa dan roh berdasarkan iman Kristen, Bapak Ibu? Pertanyaan ini sering muncul di dalam pembahasan iman Kristen, dan memang Alkitab membedakan keduanya, Bapak Ibu ya. Mari kita bahas secara jelas berdasarkan Alkitab dan dilengkapi contoh aktual agar mudah dipahami, Bapak Ibu. Perbedaan jiwa dan roh menurut Alkitab. Ayat kuncinya ada di Ibrani 4 ayat 12, Bapak Ibu ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ia sanggup memisahkan jiwa dan roh. Ayat ini menegaskan bahwa jiwa dan roh adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu, walau sangat erat terkait di dalam diri manusia. Jiwa di dalam bahasa Ibraninya nefes, di dalam bahasa Yunaninya pause. Arti dan fungsinya, Bapak Ibu. Jiwa adalah kepribadian atau identitas batin seseorang. Jiwa adalah sebuah wadah atau tempat apa, Bapak Ibu? Tempat pikiran, yaitu pemahaman, logika, dan perasaan, yaitu emosi, senang, sedih, takut, marah, kehendak, kemauan, keputusan, hasrat, Bapak Ibu. Itulah jiwa. Jiwa adalah pusat siapa kita sebagai individu yang hidup dan sadar, Bapak Ibu ya. Jiwaku tertekan di dalam diriku, kata Mazmur 42 ayat 6, Bapak Ibu. Nah, kalau roh, apa itu? Roh di dalam bahasa Ibraninya ruach, bahasa Yunaninya pneuma. Arti dan fungsinya apa? Roh adalah bagian terdalam di dalam diri manusia yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Roh adalah saluran untuk, pertama, menyembah Allah di dalam kebenaran. Yohanes 4:24 ya. Mendengar suara Tuhan, memiliki kesadaran akan kekekalan, menerima hidup baru dari Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 6 dinyatakan, roh itu memberi hidup, Bapak Ibu. Jadi secara gambaran keseluruhan manusia ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 sudah dinyatakan, semoga seluruh roh, jiwa dan tubuhmu terpulihkan sempurna. Jadi manusia itu terdiri dari 3 unsur utama, Bapak Ibu ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu bagian fisik ya, indera dan organ ya. Jiwa itu yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Roh adalah tempat bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita lahir baru, roh kita otomatis lahir baru, tapi jiwa kita belum. Jiwa kita masih akan secara bertahap mengikuti roh kita. Perlu waktu, perlu proses untuk agar supaya jiwa mengikuti roh. Itu contoh. Nah, contoh aktualnya lagi ya. Contoh pertama saat terbentuk, Bapak Ibu ya. Jiwa itu merasa tersentuh saat mendengar lagu persembahan. Air mata menetes karena liriknya mengena di hati. Itu jiwa. Kalau roh merespon ketika Tuhan bicara langsung ke dalam hatimu. Ada dorongan yang tidak berasal dari emosi, tapi sangat kuat dan kudus. Ini Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan aktualnya, jiwa merespon secara emosional, tetapi roh merespon secara rohani, menyatu dengan Tuhan. Mau contoh lagi, Bapak Ibu? Contoh yang kedua. Ini dalam situasi penderitaan, Bapak Ibu. Jiwa
bisa penuh kesedihan, bingung, bahkan marah kepada Tuhan. Tapi roh tetap percaya, tetap berserah, tetap ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan Bapak Ibu, meskipun perasaannya hancur itu. Jadi penjelasan aktualnya, jiwa bisa goyah, tapi roh yang hidup di dalam Kristus tetap teguh. Disinilah kekuatan sejati berasal. Contoh yang ketiga Bapak Ibu, orang Kristen duniawi dan orang Kristen rohani. Orang Kristen duniawi itu hidup menurut jiwa dan tubuhnya. Apa yang menyenangkan perasaannya, pikirannya, dan keinginannya ini. Contohnya, memilih gereja karena musiknya seru, bukan karena kebenaran firman Tuhan. Sebaliknya, orang Kristen rohani hidup menurut roh yang dipimpin oleh Roh Kudus, memilih jalan Tuhan walau tidak populer atau tidak enak bagi jiwa ini. Jadi ringkasan perbandingan antara jiwa dan roh itu bagaimana? Dari aspek fungsi utama, jiwa adalah pusat kepribadian, yaitu tadi pikiran dan emosi, sedangkan roh adalah pusat hubungan dengan Tuhan. Dari aspek fokusnya, Bapak Ibu, ya, jiwa berpusat pada diri sendiri dan sesama manusia, sedangkan roh itu berpusat kepada Tuhan dan kekekalan. Dari aspek bisa goyah atau tidak, jiwa bisa mudah dipengaruhi situasi, sedangkan roh lebih kuat jika dipenuhi oleh Roh Kudus. Contoh-contoh di Alkitab ya tentang jiwa itu ada di Mazmur 42 ayat 11 ya. Di Lukas 12 ayat 19, sedangkan roh itu ada di Yohanes 4:24, di Roma 8 itu Bapak Ibu ya. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Roh dan jiwa adalah dua bagian yang berbeda, namun saling melengkapi Bapak Ibu. Begini, seperti yang pernah saya alami Bapak Ibu ya. Saya menghadapi satu peristiwa yang dimana partisipasi saya itu sangat saya inginkan Bapak Ibu ya. Jiwa saya sangat menginginkan itu, sehingga saya oke saja, bersedia dengan sangat ya. Tapi roh saya bicara lain Bapak Ibu. Bicara seakan-akan di dalam diri saya itu bilang begini, jangan terburu-buru lah, tunggu dulu ya. Jadi ada dua pertentangan di dalam hati saya. Yang satu bicara, ayo terjang aja, lakukan. Di dalam diri yang lain ada suara, nanti dulu, jangan terburu-buru, pikirkan itu. Orang banyak bicara begini, ada suara baik dan suara buruk di dalam hati. Suara baik itu mereka bilang, ini suara pasti, ini suara dari setan ini, yang mengajak saya untuk melakukan kedagingan. Sedangkan suara yang baik itu, dia bilang, oh ini suara Tuhan. Apakah begitu Bapak Ibu? Yang jelas, jiwa dan roh punya hal yang bertolak belakang seperti itu, yang bekerja di dalam kondisi hidup Bapak Ibu. Ini, ya. Jiwa membuat kita sadar siapa kita. Roh menghubungkan kita dengan siapa Allah itu, ya. Jika roh kita lahir baru, maka jiwa dan tubuh pun akan diarahkan kepada kehendak Allah, namun tidak seketika itu saja juga Bapak Ibu. Ya. Jiwa lahir baru, roh lahir baru, jiwa akan secara bertahap menyusul. Begitulah Bapak Ibu, sekilas tentang jiwa dan roh. Semoga Bapak Ibu bisa memahami ini. Shalom, semoga Tuhan memberkati. Amin.